Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Masih lanjut ya kita belajar di rumah karena masih dalam status PSBB untuk dalam rangka pencegahan virus COVID ya, COVID-19. Jadi kita akan masih belajar kemungkinan sampai akhir Mei nanti. Nah, masuk ke pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan kosinus. Kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang aturan sinus, hari ini kita belajar tentang aturan kosinus. Fungsinya, manfaatnya sama dengan aturan sinus, yaitu untuk menghitung panjang sisi salah satu segitiga atau untuk mencari besarnya sudut pada segitiga. Itu bisa menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus. Nanti jadi kalian dalam mengerjakan soal nanti bisa menentukan ini pakai aturan sinus atau pakai aturan kosinus. Nanti bedanya apa sih Bu aturan sinus dengan aturan kosinus? Kalau aturan sinus biasanya di soal diketahuinya ada dua sudut. Ada dua sudut, kemudian salah satu sisi, nah yang ditanyakan sisi yang lainnya. Kalau untuk aturan kosinus biasanya yang diketahuinya cuma satu sudutnya, nanti yang ditanyakannya sisi yang lain. Nah sekarang mari perhatikan bagaimana menghitung panjang sisi sebuah segitiga dengan aturan kosinus. Nah, kalau kemarin rumus sinus itu apa? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ayo dibuka lagi catatannya. Nah, kalau untuk aturan kosinus, perhatikan ke depan. Kalau ada sebuah segitiga sembarang, segitiga ABC, di mana panjang sisinya adalah A, B, dan C. Misalkan, dalam segitiga itu diketahuinya panjang sisi B, kemudian panjang sisi C, dan sudut A. Nah, yang ditanyakannya adalah panjang sisi A. Berarti rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ini dikali ya. 2 dikali B dikali C dikali cos A. Ini rumus yang pertama. Nah, dari rumus ini bisa dicari lagi cos A. Bisa dicari sudut A, yaitu berarti ini kan si cos sebelah sini ya. Nah, berarti B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Ini rumus yang kedua yang harus kalian ingat. Jadi ada dua rumus yang harus diingat dalam aturan kosinus. Yang pertama, kalau mencari panjang salah satu sisi dari segitiga, dan yang kedua, kalau yang ditanyakan adalah sudut dari ketiga sudut dalam segitiga. Nah, contoh. Oke, ulang sekali lagi ya. Yang harus kalian ingat dalam aturan kosinus adalah yang pertama, untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga, dan yang kedua untuk mencari sudut dalam suatu segitiga. Ada dua rumus ya. Contoh yang pertama, tentukan sudut A jika diketahui suatu segitiga ABC memiliki panjang A 6 cm
B 8 cm dan C 10 cm. Dari soal ini pertanyaannya bisa Ibu ganti. Yang ditanyakan bisa sudut A, sudut B, atau sudut C. Nah, sekarang untuk contoh pertama yang ditanyakan adalah besar sudut A. Nanti kita cari besar sudut B-nya berapa, besar sudut C-nya berapa. Oke, perhatikan. Yang ditanyakan adalah sudut A. Berarti kita pakai rumus cos A. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Nah, tadi panjang B-nya sudah diketahui 8 cm, C-nya 10 cm, dan A-nya 6 cm. Tinggal disubstitusi aja ke rumus. Berarti B kuadrat adalah 8 kuadrat tambah C kuadratnya 10 kuadrat, min A-nya 6, berarti 6 kuadrat per 2BC. Per 2 dikali 8 dikali 10. Kuadrat ini biasa ya, 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36 per 2 kali 8, 16 kali 10, 160. Jadi hasilnya adalah 128 per 160. Nah, ini bisa kita perkecil terus. Sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2, hasilnya 64 per 80. Masih bisa nih diperkecil lagi, bagi 2 lagi. Hasilnya 32 per 40. Masih bisa diperkecil, bagi 2 lagi. Hasilnya 16 per 20. Masih bisa diperkecil, 8 per 10. 8 per 10 masih bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 4 per 5. Kalau sudah 4 per 5, udah nggak bisa diperkecil lagi. Jadi tinggal hitung aja, 4 per 5 hasilnya adalah 0,8. 0,8 itu bukan sudutnya, tapi nilai dari sudutnya. Kalau kemarin kita belajar sudut istimewa, misalkan sudut dari kosinus 60 itu hasilnya setengah. Nah, ini hasilnya 0,8. Berapa sudutnya? Ini bukan sudut istimewa. Kalau kalian punya kalkulator sains, bisa dicari berapa sih sudut yang nilainya 0,8 dengan klik atau mencet tombol arcus cos 0,8. Nanti keluar hasilnya 36,87. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Soalnya masih sama yang tadi, tapi pertanyaannya Ibu ganti. Tentukan sudut B jika diketahui segitiga ABC panjangnya A-nya 6, B-nya 8, C-nya 10. Masih yang sama, pas soal yang sama panjangnya, cuma diganti pertanyaannya tentukan sudut B. Berarti cos B, berarti rumusnya adalah apa? Perhatikan polanya. Kalau di sini A, berarti yang dikurangkannya nanti A. Karena di sini cos B, berarti yang dijumlahkannya adalah sudut A kuadrat plus C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Ingat ya, yang ditanya cos B, berarti di sini yang dikurangkannya adalah panjang B-nya dan pembaginya adalah panjang A dan panjang C. Kalau pertanyaannya cos C, sudut C berarti A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Bedakan ya. Ini yang ditanya adalah sudut C, ini yang ditanya sudut B, yang tadi sudut A. Rumusnya jadi berubah-berubah sesuai dengan yang ditanyakannya apa. Yang harus diperhatikan adalah kalau yang ditanya B, berarti yang pengurangnya adalah B kuadrat dan di bawahnya 2 kali panjang A kali panjang C. Oke, ini kita hapus ya. Nah, sekarang
Cos B berarti A kuadrat. A-nya 6 kuadrat, C-nya 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat per 2 dikali 6 kali 10. 6 kuadrat 36 ditambah 100 dikurangi 64 per 2 kali 6 12 dikali 10 120. 36 ditambah 136 dikurangi 64 136 dikurangi 64 2 13 dikurangi 6 72 per 120. Masih bisa disederhanakan. Bagi berapa? Biar mudah bagi 2 dulu ya. Sama-sama bagi 2. Hasilnya adalah 36 per 60. Masih bisa disederhanakan? Bagi berapa coba? Bagi 6. Ini bagi 6, ini bagi 6. Hasilnya adalah 6 per 10. 6 per 10 masih bisa disederhanakan? Mau langsung 0,6 boleh. Nah, 0,6 ini bukan sudutnya, tapi nilai dari kosinus sudutnya. Kalau mencari sudut B-nya, yang punya kalkulator, cari arcus cos 0,6. Nanti keluar berapa derajat dia. Oke. Contoh 1 mencari sudut A, contoh 2 mencari sudut B. Sekarang kalian kerjakan, carilah sudut C dari soal yang ini. Jadi pertanyaannya diganti. Tentukan sudut C dari segitiga ABC dengan panjang A 6 cm, B-nya 8 cm, dan C-nya 10 cm. Selamat mengerjakan.